Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan Citra Nurmalitasari, Hesti Hersinta Dewi Waluyo, dan Martinus Wisnu Saputra. Di sini kami akan membahas tentang tugas besar perencanaan dan pengendalian produk yang mengambil objek toko elektronik berupa dispenser. Jadi di sini kami memiliki 6 bab, yaitu yang pertama Bill of Material, lalu untuk bab yang kedua adalah peramalan, lalu bab ketiga adalah Aggregate Planning, lalu untuk bab keempat yaitu MPS atau Master Production Schedule, lalu yang kelima yaitu MRP atau Material Recruitment Planning, lalu yang keenam kapasitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bab 1, Bill of Material. Pertama ada pendahuluan. Bill of Material atau sering disingkat BOM merupakan gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. BOM yang terdefinisi dengan baik membantu perusahaan untuk merencanakan pembelian bahan mentah, memperkirakan biaya material, mendapatkan kendali inventaris, melacak dan rencanakan kebutuhan material, mempertahankan catatan yang akurat, serta memastikan ketahanan pasokan dan mengurangi limbah. BOM dibuat sebagai bagian dari proses desain dan digunakan oleh manufacturing engineer untuk menentukan item yang harus dibeli atau diproduksi. Perencanaan pengendalian produksi dan persediaan menggunakan BOM yang dihubungkan dengan Master Production Schedule untuk menentukan rilis item yang dibeli atau diproduksi. Adapun produk yang akan kami identifikasi yaitu dispenser. Dispenser adalah salah satu alat rumah tangga yang menggunakan listrik untuk dapat memanaskan elemen pemanas dan menjalankan mesin pendinginnya. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan lebih detail mengenai produk, gambar produk, struktur produk, dan bill of material dari dispenser. Selanjutnya ada gambar produk sesuai dengan nomornya, yaitu keterangannya untuk nomor 1 ada dudukan galon, 2 indikator, 3 keran, 4 badan dispenser, dan 5 draining plug. Struktur produk. Struktur produk dispenser yaitu pertama ada dudukan galon yang terdiri dari fuse. Kemudian ada indikator yang terdiri dari 3 bagian yaitu papan PCB, wiring AC, dan juga lampu indikator. Yang ketiga yaitu keran yang terdiri dari blue water tap dan red water tap. Yang selanjutnya yaitu badan dispenser dan bagian lainnya yaitu dry neck plug. Selanjutnya tabel bill of material. Untuk yang pertama yaitu produk memiliki kuantiti 1, lead time 1, dan make atau dibuat sendiri. Kedua ada dudukan galon dengan kuantiti 1, lead time 1, dan make. Ketiga ada indikator kuantiti 2, lead time 1, dan buy. Selanjutnya ada keran kuantiti 2, lead time 1, buy. Lalu ada badan dispenser kuantiti 1, lead time 1, make. Selanjutnya ada dry neck plug yaitu kuantiti 1, lead time 1, dan make. Selanjutnya ada fuse kuantiti 1, lead time 1, make. Papan PCB 1 untuk weight quantity, lead time 1, dan buy. Lalu ada lampu indikator kuantiti 2, lead time 1, buy. Selanjutnya wiring AC kuantiti 1, lead time 1, buy. Lalu ada blue water tap kuantiti 1, lead time 1, buy. Dan red water tap kuantiti 1, lead time 1, buy. Bab 2 peramalan. Data historis. 2.1 Data historis. Barang elektronik adalah suatu alat maupun peralatan yang dibuat ataupun dipergunakan manusia berdasarkan prinsip pada sistem elektronika, yang dimana penggunaan elektronik merupakan suatu kebutuhan sehari-hari yang sering kali dipergunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Data yang kami ambil ini berasal dari hasil penjualan barang elektronik pada suatu toko di Medan. Di sini ada pola data, di mana pola data adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan abstrak menurut Linux 2023. Dan penjualan merupakan suatu transaksi bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan dan merupakan jantung dari suatu perusahaan menurut Himayati 2008. Sehingga pola data penjualan adalah sebuah keteraturan dari bahan informasi yang berupa fakta mengenai transaksi yang merupakan kegiatan vital dari sebuah usaha. Secara singkat, pola data dan penjualan merupakan pergerakan data penjualan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan kenaikan, penurunan, bahkan konsistensi.
Pola di atas merupakan analisis dari data tabel 1 penjualan barang elektronik yang dimana merupakan pola data siklis. Pola siklis ini memiliki karakter dari pergerakan seperti gelombang yang lebih panjang daripada 1 tahun dan belum tentu berulang pada interval waktu yang sama. Berbeda dengan karakteristik dari pola musiman yang dimana terjadi pengulangan pola secara konsisten, berulang-ulang antar waktu kejadian secara periodik. Adalah pola siklis komponen. Komponen siklis sangat bermanfaat untuk peramalan data jangka menengah. Pada peramalan dengan ARIMA. Peramalan merupakan suatu proses dalam memperkirakan suatu yang akan terjadi di masa datang berdasarkan informasi masa lalu yang telah dimiliki, menurut Gaspres tahun 2001. Peramalan sendiri merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk tersebut dapat disediakan dalam jumlah yang tepat. Peramalan tidak dapat memberikan sebuah jawaban pasti akan apa yang terjadi pada masa mendatang. Dengan data tabel 1 penjualan barang elektronika, maka cara mencarinya di bawah ini. Yang dimana tahap pertama itu melihat plot dari time series figur 3 menggunanya untuk melihat konsentrasioneran data. Stasioneran data ada dua, yaitu stasioner dalam varian, yang kedua ada stasioner dalam rata-rata. Pada pemeriksaan stasioner data dalam varian pengujiannya, klik pada Start. Lalu ada contour chart, lalu ada box choice transformation. Dalam pengujian stasioner, klik kolom data yang dimana akan diolah, yaitu select. Pada menu subgroup size isi angka 1 uji stasioneritas. Dalam varian dilakukan dengan menggunakan transformasi box choice. Jika nilai rounded value ada lambda lebih dari sama dengan 1, maka data dikatakan telah stasioner dalam varians. Langkah yang keempat yaitu hasil transformasi box choice, terlihat nilai rounded value 0,00 kurang dari 1 yang menandakan bahwa data belum stasioner baik dalam rata-rata maupun variasi. Nilai rounded value yang baik adalah lebih dari 1. Jika didapatkan kondisi seperti itu, hal yang pertama dilakukan adalah menstabilkan variasi terlebih dahulu, kemudian menstabilkan rata-rata. Ini adalah hasil dari box choice plot of data, yang dimana di sini nilainya lebih dari 500. Dan langkah kelima, pada transformasi, maka klik pada menu option, maka akan keluar kotak dialog seperti di atas. Dipilih menu order pada kolom yang isi nilai rounded value yang dihasilkan pada gambar box choice sebelumnya. Pada kolom store, transformasi data ini isi dengan nama sel yang akan digunakan untuk meletakkan data hasil transformasi OK. Dari transformasi yang dihasilkan, berikan keterangan kolom dan ubahlah data tersebut distasionerkan ulang dengan menggunakan box choice. Hasil transformasi diperoleh nilai round value 1.0 sesuai nilai yang melebihi 1 dan berada dalam batas interval kepercayaan atau confidence interval 95%. Untuk menstabilkan data tersebut dilakukan proses difference data dari hasil transformasi natural log. Di bawah ini adalah contoh tabel box choice plot of trans 2, figur 6. Pada yang langkah ke-6, pada uji autorelation, maka untuk mengecek data telah stasioner dalam MENS atau tidak, terdapat dua cara, yaitu dalam time series plot atau plot ACV dan PACV. Untuk pengolahan stasioner dalam MENS dengan menggunakan plot ACF dan PACF, selanjutnya pilih data yang akan diolah select. Data akan secara otomatis masuk ke kolom series atau OK. Selanjutnya adalah OK. Yang langkah yang ketujuh itu pada hasil autocorrelation, maka terdapat beberapa lag. Pertama pada plot ACF menunjukkan melewati garis merah. Lalu garis merah adalah sedangkan kepercayaan atau batas signifikan autokorelasi. 3 lag pertama pada plot ACF yang telah melewati garis merah menunjukkan data masih terdapat autokorelasi dan data tidak kuesioner dalam MENS. Agar dapat menjadi stasioner dalam MENS, maka diperlukan proses difference pada data. Melakukan difference. Saat langkah melakukan difference, yang pertama adalah klik start
pada Minitab, buka Minitab, lalu klik Start, lalu Time Series, lalu Difference. Maka akan hasil time series plot of diff pada layar ini. Maka ke-9, mencari ACF. Maka pilih data yang akan diselect pada kolom hasil transformasi terakhir. Data akan secara otomatis masuk ke kolom series. Store difference, isikan kolom kosong yang dituju, like 1, lalu oke. Berikan nama diff pada kolom yang digunakan untuk mengisi nilai difference. Lakukan pengujian kembali autocorrelation. Mencari PACV sama dengan klik start, lalu time series, lalu particle autocorrelation, masukkan data, difference-nya, lalu klik OK. Maka hasil ACF dan PACF-nya terlihat pada gambar. Dalam layar. Dalam menentukan model ARIMA yaitu dinotasikan sebagai ARIMA PDQ, nilai ordo autogresif itu P, difference itu D, dan moving average itu Q. Nah, ini hasil dari Minitab yang dimana ARIMA 1,10. Yang dimana ini lag-nya chi-square mendapatkan nilai 22,07, DF-nya 10, P-value-nya didapatkan 0,015 dan 0,19. Pada ARIMA 1.1, difference-nya ini ada 31. Nah, untuk bagian lag-nya ada chi-square yang dimana 13,75, 26,7. Difference-nya itu 9 dan 21. P-value-nya didapatkan hasil 0,131 dan 0,214. Pada ARIMA 0,11, model difference ini chi-square-nya mendapatkan 43,18 dan 76,69. DF-nya yaitu 10 dan 22. P-value-nya 0,00 dan 0,00. Dalam peramalan memakai ARIMA 0,1 karena MS-nya rendah, pilih forecast, let jumlah hasil peramalan. Store forecast, kolom terdapat menampilkan peramalan. Seperti ini. Hasil peramalannya.